Di video kali ini mungkin akan lebih storytelling dibandingkan dengan video-video gue sebelumnya. Kali ini gue akan menceritakan secara ringkas tentang sebuah cerita alternatif dari Overlord, The Vampire Princess of the Lost Kingdom. Ini adalah novel edisi spesial yang dirilis tahun 2019 yang diperuntukkan sebagai bonus ketika membeli Blu-ray anime Overlord Season 3. Novel ini menceritakan tentang what if Momonga terkirim ke Isekai tanpa markas Nazari. Momonga akan terkirim sendiri dan berpetualang menelusuri dunia baru yang tidak dia kenal sama sekali. Penasaran? Check this out. Di sini Momonga berencana untuk merayakan penutupan Yggdrasil dengan menyalakan 5.000 kembang api di luar Nazari. Sebuah cahaya putih muncul dan menyambar Momonga, dan ketika ia membuka matanya, dia mendapati dirinya sudah berada di sebuah kota yang sudah hancur. Dia kemudian menelusuri tempat itu untuk memeriksa tempat di mana dia berada. Dia kebingungan dengan lokasi dia sekarang, apakah di Yggdrasil atau di tempat lainnya. Dia kemudian menemukan seorang gadis kecil yang sedang sendirian. Dia bernama Keno Vasris Infern. Momonga kemudian memperkenalkan dirinya dengan nama aslinya, Suzuki Satoru. Keno kemudian membawa Suzuki ke sebuah saluran bawah tanah dan mengunjungi rumah yang dia buat di bawah sana. Suzuki kemudian bertanya tentang apa yang terjadi, dan Keno menceritakan semua yang dia tahu. Keno adalah seorang putri dari sebuah kerajaan yang bernama Inferia. Saat sedang berlatih menggunakan sihir, Keno kemudian merasakan sakit yang luar biasa. Bukan hanya dia saja, tetapi juga orang-orang di sekitarnya juga merasakan hal yang sama. Rasa sakit itu kemudian membuat Keno kehilangan kesadarannya. Dan setelah dia kembali sadar, dia mendapati kedua orang tuanya telah berubah menjadi undead. Dia juga menyadari perubahan fisik yang terjadi pada dirinya. Kedua matanya berubah menjadi warna merah dan kulitnya menjadi pucat. Dia telah berubah menjadi vampir. Tidak hanya kedua orang tuanya saja yang menjadi undead, tetapi seisi kota pun telah menjadi undead. Keno memutuskan untuk bersembunyi dan berharap akan ada orang yang datang, sebab kota tempat dia tinggal saat ini adalah ibu kota kerajaan. Tetapi setelah 2 tahun berlalu, tidak ada yang datang. Keno kemudian mulai mencurigai bahwa kejadian serupa terjadi bukan hanya di kota ini saja, tetapi di seluruh kerajaan juga. Keno juga merasakan sosok undead yang lebih kuat dari dirinya yang telah masuk ke dalam kota. Dia kemudian mengambil semua yang dia bisa dan bersembunyi di saluran bawah tanah. Keno di sini sempat mengira bahwa Suzuki lah yang telah mengubah semuanya menjadi undead dan memohon padanya untuk mengembalikan semuanya seperti semula. Suzuki kemudian menjelaskan bagaimana dirinya bisa sampai di sini, dan dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Suzuki kemudian memutuskan untuk membantu Keno mengalahkan undead kuat yang dimaksudnya tadi. Suzuki mencurigai bahwa undead kuat itu adalah seorang overlord sama seperti dirinya. Dia kemudian masuk ke dalam kastil tempat undead itu berada dan membunuhnya dengan mudah. Suzuki awalnya tidak percaya akan semudah itu untuk membunuhnya. Tapi pada akhirnya dia menerima bahwa undead yang dia bunuh itu memang lemah. Mereka kemudian menyelidiki barang bawaan miliknya dan mendapati bahwa undead itu memang sedang melakukan investigasi tentang apa yang terjadi. Keno kemudian mencoba menggunakan harta nasional Inferia, Lost White, yang merupakan tongkat yang menyimpan sihir kebangkitan. Mereka mencoba sihir itu untuk membangkitkan orang-orang di sana, namun gagal. Suzuki juga mencoba menggunakan Shooting Star yang dapat mengabulkan permohonan apa saja, namun itu juga gagal. Keno kemudian memutuskan untuk ikut bersama dengan Suzuki berpetualang dan mencari jawaban atas fenomena undead ini. Purpose of the Abyss, sebuah organisasi para undead yang diciptakan untuk menghindari konflik antar para undead. Mereka menyadari bahwa mereka telah diburu oleh seseorang yang tidak dikenal. Satu persatu dari mereka hilang setelah mencoba untuk melawan orang yang tidak dikenal itu, yang tidak lain adalah Suzuki dan Keno. Kunivela, seorang Night Lich yang menjadi anggota dari Corpus of the Abyss, ditangkap oleh Suzuki dan Keno untuk diinterogasi.
tentang semua yang dia ketahui. Mereka juga menanyakan tentang mengembalikan Undead menjadi manusia kembali. Namun sayangnya Kunivela tidak tahu caranya. Dia kemudian menyarankan Suzuki untuk bertemu dengan Dragon Lord, tapi Suzuki menolaknya, lalu membunuh Kunivela. Oh ya, dalam time skip ini juga, Suzuki juga sempat bertarung dengan Brightness Dragon Lord. Suzuki di sini terpaksa harus mundur karena dirinya pada saat itu bertarung sambil melindungi Keno. Namun Suzuki sangat yakin dirinya dapat mengalahkan Brightness Dragon Lord jika mereka bertemu kembali. Suzuki dan Keno melanjutkan perjalanan mereka berdua dan berhasil mengumpulkan berbagai informasi seperti negara-negara lain yang mengalami nasib serupa dengan Inferia dan sumber fenomena undead ini yang berada di Gunung Keitenias. Mereka kemudian pergi ke sebuah kota tak berpenduduk, dan di sana Suzuki memberikan Ring of Ainz Ul-Gaun kepada Keno dan membuat New Ainz Ul-Gaun. Keno tentunya sangat senang mengetahui bahwa dia telah diakui oleh Suzuki sebagai teman yang bisa dia percayai. Sebab Suzuki sering menceritakan tentang dirinya dan teman-temannya dulu saat masih di Yggdrasil di dalam perjalanan mereka. Setelah itu Suzuki pergi menuju ke sumber bencana undead itu untuk menyelesaikan semuanya. Dia bertemu dengan seekor naga yang tubuhnya ditutupi oleh undead. Dia adalah Elder Coven Dragon Lord atau Cure Elim Los Malvar. Suzuki di sini awalnya berpura-pura lemah untuk mengetahui kemampuan dari Cure Elim untuk dapat menyusun strategi yang efektif untuk membunuhnya. Dia pun kabur setelah itu dan menyusun strategi dan mempersiapkan semua equipment yang dibutuhkan. Suzuki kemudian menantang Cure Elim sekali lagi. Pertama-tama Suzuki menghancurkan undead yang menutupi tubuhnya layaknya armor agar dapat menyerang tubuh aslinya. Cure Elim mempunyai sebuah sihir yang sangat kuat bernama Soul Breaker Breath, sebuah world magic yang kekuatannya setara dengan world item bernama Longinus dari game Yggdrasil. Wild Magic sendiri merupakan sihir yang sejauh ini hanya bisa dipakai oleh Dragon Lord saja. Singkat cerita, Suzuki akhirnya berhasil mengalahkan Cure Elim. Oh ya, Cure Elim sendiri berada di level 95 dan menjadi makhluk di Isekai dengan level paling tinggi yang diketahui sejauh ini. Setelah membunuhnya, Suzuki kembali bersama dengan Keno ke Inferia untuk memastikan apakah setelah kematian Cure Elim, kutukan undead menghilang atau tidak. Namun sayangnya dengan kematian Cure Elim pun, fenomena undead ini tidak hilang. Keduanya pun melanjutkan perjalanan mereka untuk mencari metode untuk mengubah undead menjadi manusia kembali. 200 tahun berlalu, Suzuki dan Keno telah berhasil mengumpulkan berbagai macam ras heteromorfik dalam New Ainz Ul-Gaun dan menjelajahi dunia. Keno pun melapor pada Suzuki bahwa ada sebuah sarang iblis yang baru saja muncul. Dari sana keluar berbagai macam ras iblis yang sangat kuat dan mengerikan. Itu adalah makam besar Nazarit yang terkirim tanpa Suzuki atau Momonga. So, itu dia ringkasan isi dari Overlord bonus volume yang merupakan cerita alternatif atau bisa dibilang multiverse lain dari Overlord. Di cerita utama Overlord sendiri, Keno yang tidak bertemu dengan Suzuki telah tumbuh menjadi seorang pahlawan dan petualang kelas Adamantite bernama Evil Eye. Mungkin itu saja untuk kali ini. Hope you like it and see you next time.